Kalau ngomongin handling objection, kuncinya ada 4S dan 2C. Ya, saya ulangi biar gak lupa. Kunci dari handling objection di lapangan, saya seringkali menggunakan rumus 4S 2C. Apa itu 4S? Ini sebelum masuk materi ya, ini tips and trick dulu dari saya. 4S itu adalah yang pertama, mau ketemu Pak Gubernur, Pak Pejabat, Pak Presiden, Pak RT, yang penting paling mudah dan murah adalah senyum. Itu udah rumus yang paling anak TK juga tahu ya. Pertama adalah S-nya senyum. S yang kedua adalah rumus dari handling objection, yaitu apa? Setuju. Mau dia ngomong, Mas Yusuf uang saya lagi mepet, anak saya mau masuk ke Singapura, apartemen saya belum kebayar, setujuin aja dulu. Nggih Pak, nggih Bu, iyain aja dulu. Rumus yang kedua S-nya adalah apa Bapak Ibu? Setujuin aja dulu apapun kata si calon nasabah atau nasabah. Saya ulangi. Yang pertama S apa tadi Bapak Ibu? Senyum. Yang kedua adalah apa Bapak Ibu? Setujuin aja dulu. Mau ngomong apa kita senyum sambil oke Pak, oke Bu. Rumus kedua saya adalah senyum. Rumus ketiga S-nya adalah S seandainya. Contoh, kalau saya di lapangan nih, Mas Yusuf, saya minta waktu ya mau ngobrol sama istri dulu. Kita langsung ngomong, saya khusus ya, Pak, seandainya nih kalau ibunya setuju, kalau istri Bapak setuju, Bapak nanti mau ambil produk ini, kesehatan ini. Jadi kita kasih pertanyaan yang depannya adalah seandainya. Contoh kedua, seandainya preminya cocok nih dengan hitungan-hitungan dengan istri, Bapak ambil gak produk ini nanti? Seandainya jika memang benefitnya ini Bapak butuh banget ternyata buat pendidikan, buat warisan. Seandainya, jadi kita menggunakan kata depannya seandainya untuk masuk ke psikologi si calon nasabah bahwa oh iya bener ya. Oh nanti kalau istri setuju, saya ngambil apa enggak ya? Oh iya ya, kalau emang benefitnya bagus, nanti saya ambil apa enggak ya? Secara psikologis, kata seandainya itu kita harus mulai dari sekarang kumpulin. Seandainya Bapak ini, seandainya Ibu begini, seandainya anak begini. Terus dicecer dengan kata seandainya. Seandainya Ibu setuju, uangnya bisa masuk, Bapak bisa masuk kapan? Saya bisa mulai transfernya per kapan? Seandainya anak Bapak masuknya 5 tahun ke depan, ternyata cocok dengan produknya. Bapak mau ambil kapan? Besok atau lusa? Seandainya ternyata rumah pengen direnovasi 5 tahun lagi, Bapak cocok gak sama produknya? Pergunakan apapun itu depannya apa Bapak Ibu? Seandainya. Seandainya aku punya saya, aku akan terbang. Jangan itu ya. Pokoknya rumus di lapangan saya selalu menggunakan depannya S. Ketiga apa? Seandainya ya. Pokoknya sekreatif Bapak Ibu, mau ngomong apa pokoknya depannya seandainya. Nah yang terakhir, 4S yang terakhir adalah apa? Solusi. Setelah ngomong seandainya, contoh, Pak, jika istri setuju sama produk yang sudah saya jelaskan tadi, anak-anak cocok, manfaatnya bagus, kita masukin solusi buru-buru, jangan kebanyakan ngomong. Ada produk namanya Asai, UP-nya 1 miliar. Ini buat istri sama anak kalau terjadi sesuatu apa-apa terhadap Bapak. Buru-buru bikin rangkuman sesimpel mungkin, sesederhana mungkin. Jangan muter-muter, jangan ribet-ribet, kasih solusi segera. Pak Yusuf, kalau mau kesehatan gak terlalu repot dan preminya murah, ada yang namanya SAS. 500.000 toh udah dapat kartu kesehatan, gak pusing. Dah langsung bilang, seandainya nanti istri cocok, besok saya ke rumah lagi ya Pak. Saya nanti untuk follow. Dah muter itu aja. Kalau dia masih banyak pertanyaan, aduh Mas Yusuf, cicilan panci saya belum lunas.
Aduh Mas Yusuf, ini penggorengan saya masih bolong-bolong, belum beli yang baru. Kita pakai kalimat yang tadi, Pak, seandainya pancinya udah ada yang baru ternyata sama ibu, besok saya bisa follow up lagi ke rumah Bapak. Pak, seandainya anak ternyata udah harus masuk ke kampus di luar negeri kurang lebih 10 tahun, harus dipersiapkan dari sekarang. Besok saya bisa follow up lagi ke ibu sama bapak. Dah, kita ulangi. Kunci dari handling objection di lapangan saya adalah 4 apa Bapak Ibu? 4 S. Senyum dulu, apapun yang terjadi, mau udah sarapan, belum sarapan, pokoknya senyum dulu ya. Senyum, langsung ngomong apa yang kedua? Setuju. Mau dia ngomong apa, mau dia ngomongin A, B, C, pokoknya jawabannya adalah engge Pak, engge. Ojo lari, senyumnya yang lebar, giginya kelihatan. Secara psikologis dan public speaking, senyum yang sincere, yang ikhlas, yang tulus kuncinya 1. Ini jangan lupa nih hari ini. Senyum yang ikhlas, senyum yang apa teh jenenge tanpa pamrih, tulus, kuncinya cuma 1. Ada yang tahu gak? Apa? Wah, bahaya ini Jombang ini. Jombang El Malik ini gak tahu jawabannya. Saya kasih tahu public speaking sedikit-sedikit. Jangan lupa mulai hari ini, secara psikologis senyum yang tulus, pamrih dan gak ada paksaan adalah yang giginya kelihatan sedikit. Kalau kebanyakan bagus, tapi yang bener-bener jangan penuh drama ya. Jadi senyumnya itu jangan tertutup mulutnya Bapak Ibu. Ya ini ilmu dari Tantowi Yahya Public Speaking School Jakarta. Kalau mulai hari ini ketemu nasabah, giginya kalau senyum kelihatan sedikit aja ya. Aduh Pak, terima kasih Pak. Kalau saya cenderung lebar senyumnya. Nah, ini. Ya Pak, enggak Pak. Oh iya betul. Memang biaya pendidikan mahal Pak. Nah, giginya jangan diumpetin, nanti kering. Ingat ya. Jadi rumus psikologis untuk senyum yang ikhlas, yang tanpa tekanan dan tanpa drama adalah giginya kelihatan. Ya. Dah, senyum, setujuin aja dulu apa katanya. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Seandainya. Seandainya nih suami ibu setuju, besok saya ke rumah ibu lagi ya, bapak lagi ya. Seandainya anak bapak ibu butuh kesehatan, jangan lama-lama. Ini ada SAS 500.000 aja per bulan. Besok saya ke rumah lagi ya Pak, ya Bu. Oke, yang terakhir apa? Solusi. Nah, Bapak Ibu, kita kan kalau syariah cuma punya 2 produk, yaitu apa? ASAI dan SAS. Kalau kita udah bikin ilustrasi, itu mah udah biasa. Bener atau bener banget? Kalau di Jombang ada Mas Yosi, bingung-bingung Mas Yosi bisa bantuin. Betul atau betul banget? Mulai hari ini saya kasih PR untuk seluruh tim El Malik dimanapun berada. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar namanya menyederhanakan ilustrasi. Oh, ini rame banget ya. Ini ada perang ngobrol. Jadi mulai pertemuan selanjutnya nanti kita akan ada sesi namanya adalah menyederhanakan ilustrasi Sansmart. Apa maksudnya? Kalau ilustrasi Sansmart kan cukup panjang ke bawah, bener gak Bapak Ibu semua? Kita harus punya skill mulai hari ini. Skillnya itu apa? Menyederhanakan dari ilustrasi yang ada. Contoh, Yusuf premi 1 juta per bulan, bayar tahunannya 12 juta, dapat benefit ridernya A, B, C, limit per tahunnya A, B, C, terus dapat apa aja A, B, C. Nah,
itu harus kita pinter-pinter ngerangkum, menyederhanakan dari ilustrasi tersebut. Rangkuman itulah yang kita bawa nanti ke calon nasabah. Jadi kita bawanya bukan ilustrasi Bapak Ibu. Ilustrasi kita pegang di Sansmart, pegang, karena itu kunci. Kunci kalau ada pertanyaan apapun kita bisa menjawab. Tapi pengalaman sedikit saya berjualan di lapangan, saya bisa cepat closingnya adalah nasabahnya nggak dipusingin sama ilustrasi, nggak dibingungin dulu sama bacaan yang begitu panjang, nggak dipusingin, nggak direbetin dengan data-data yang begitu ngejelimet banyak ruwet. Nah, solusinya adalah kita sebagai tenaga pemasar harus belajar untuk menyederhanakan dari ilustrasi Sansmart tersebut. Jadi kalau saya jualan di waktu dulu Bapak Ibu, saya bawanya nggak dari ilustrasi. Jadi saya pindahin dari rangkuman ilustrasi ke lembaran Excel. Yusuf sebulan bayar 1 juta, benefitnya rumah sakit limitnya sekian, rumah kecelakaan dapatnya sekian, kalau meninggal ahli waris dapat sekian, manfaat B A B C A B C titik. S dan 2C. Apa itu C? Oh, ini ada anak CPA lagi nih. Ada yang mengaji lagi nih. C yang pertama, cek temperatur. Wah, agak unik ya. Cek temperatur. Apa maksudnya Mas Yusuf? Senyum udah. Setujuin udah. Kasih kata seandainya udah. Kasih solusi, dibikin rangkuman, sudah. Tapi kita nggak bisa langsung closing begitu saja Bapak Ibu. Ada rumus namanya 2C. C yang pertama adalah cek temperatur. Apa artinya? Kita kan orang lapangan nih. Kita bisa tahu nih si Mas Yusuf ini udah tertarik atau belum. Cek temperatur kondisi situasi dan lingkungan. Dia udah semangat mau beli, udah hot atau masih dingin. Cek temperatur si calon nasabah. Kita lihat dari mata kita, dari gerak-gerik si calon nasabah. Wah, dia kok guring sangan ya. Guring sangan tuh kalau dicoba apa ya istilahnya? Nggak bisa diem. Megangin handphone, ngunek-ngunek, megangin minuman, nggak bisa diem. Kita sebagai tenaga pemasar punya skill namanya cek temperatur calon nasabah. Yang pertama, kalau dia masih belum hot, maksudnya belum hot itu apa? Belum tertarik. Dia pasti akan sibuk sendiri. Buka handphone, bolak-balik ke WC, pegang-pegang gelas kopi, itu temperaturnya masih dingin Bapak Ibu. Belum mendidih, belum panas. Nah, terus apa siasatnya Mas Yusuf? Ambil yang solusi tadi, jelasin kedua kali. Mas Yusuf, ini beneran loh. Asai 1 juta, ini beneran bisa dapat A, dapat B, tapi bener-bener langsung dikasih, dipegangin. Dan sebisa mungkin nempel badan kita sama si calon nasabah, jangan jauh-jauh. Karena apa? Biar keterikatan kita ini makin hangat secara psikologis dan kedekatan. Ulangi sekali lagi solusi yang sudah dibawa sama kita tadi. Mas Yusuf, maksudnya tadi saya seperti ini. Kalau temperaturnya udah mulai hot, oh bener juga ya Mas Yusuf ya. 1 juta tok tapi dapatnya banyak banget ya. Benar, dapat ini, diulang terus benefitnya. Dapat ini. Fokus kepada benefitnya Bapak Ibu. Jangan ngomong kemana-mana dulu. Jangan ngomongin klaim, jangan ngomongin surrender, jangan ngomongin switching, itu ntar dulu. Fokus kepada benefit supaya apa? Cek temperatur si calon nasabahnya ini biar mendidih dulu, biar hot dulu. Ketika dia udah mulai hot, kan kita lihat nih gerak-geriknya. Oh, dia udah mulai perhatiin saya nih. Oh, dia udah mulai nggak guring sangar, udah nggak megang HP, bolak-balik keluar kamar mandi, udah fokus nih ceritanya. C yang kedua adalah apa? Buru-buru closing. Trial closing. Jadi C yang pertama adalah cek temperatur, C yang kedua adalah closing langsung. Caranya gimana?
Mas Yusuf, benefitnya kan bagus. Boleh pinjam KTP-nya? Saya bisa langsung nanti cek ilustrasi detailnya. Nanti rencananya mau bayar bulanan atau tahunan. Dah, langsung. Set. Tapi hati-hati. Ketika ngomong KTP, itu kondisi cek temperaturnya jangan dalam kondisi dingin. Kalau dia masih cek temperaturnya dingin, mau dimintain KTP, yang ada dia tersungging alias tersinggung. Karena apa? Temperaturnya belum hot. Karena gimana mau ngasih kepercayaan ngasih KTP? Dia aja masih gurih, masih bolak-balik WC, masih buka handphone. Artinya apa? Dia belum ngerti banget benefit yang akan dia dapat kalau beli Asai ataupun produk yang lainnya. Jadi saya ulangi, 4S dari handling objection. Senyum, setuju, seandainya, semua sudah kita lakukan. Kita lihat situasi kondisi ruangannya. 2C. C pertama, cek temperatur. Cek temperatur bukan cek temperatur ruangan ya, tapi cek temperatur si calon nasabah. Masih dinginkah atau udah hot ya? Kalau sudah hot langsung di closing buru-buru. Minta KTP, tanya mau bayar bulanan atau bayar tahunan, atau tanya nanti yang mau jadi ahli warisnya siapa Mas Yusuf, tertanggungnya nanti siapa. Nah itu adalah tips-trik. Tips-trik ini jam 12 ya ini ceritanya ini. Nah, jadi Bapak Ibu, itu adalah pengalaman sedikit saya dan leader ketika saya berada di lapangan. Dan Alhamdulillah 4S dan 2C itu menjadikan saya beberapa kali closing. Dulu 1 minggu udah ada 7 cases waktu itu saya alhamdulillah